Sebagai guru honorer gajinya hanya 400.000 per bulan, tapi beban yang ditanggung tak ternilai. Mempunyai anak kembar lahir dalam kondisi dempet dan butuh operasi biaya besar. Sebagai guru, ia terbiasa mengabdi, tapi kali ini ia datang dengan harapan, bukan untuk dirinya tapi demi nyawa anak-anaknya. Dengan langkah berat dan hati penuh doa, ia mendatangi rumah Kang Deddy Mulyadi, dan disitulah harapan itu dijawab. Tanpa banyak tanya, Kang Deddy langsung menanggung seluruh biaya operasi. Sebuah keputusan yang bukan hanya menyelamatkan 2 nyawa, tapi juga menguatkan hati seorang ayah. Pertanyaannya, kalau semua pemimpin seperti ini, bukankah negeri ini akan lebih manusiawi? Minumnya SGM. SGM. Semangat. Senyum. Kisah haru guru honorer saat bertemu Kang Deddy Mulyadi. Lihat ya, to the point aja Kang Deddy Mulyadi ya. Langsung kasih biaya untuk keberlangsungan bayi kembar ini ya. Dan ini ada yang lagi viral lagi nih. DPRD menolak untuk kenaikan gaji guru honorer ya. Ada salah satu guru honorer pengabdian selama 7 tahun hanya dibayar 300.000. Guru honorer tersebut ikut sidang di DPR, tapi DPR menolak untuk kenaikan gaji guru honorer ya. Menurut kalian gimana nih? DPR lagi ya. Tiap hari DPR ada aja ulahnya ya. Kalau nggak ada ulahnya bukan DPR namanya. Gimana menurut kalian ya? Kita lanjut saja ke videonya nih ya. Kalau pemerintah tahu Tangis guru honorer pecah di depan DPR. 7 tahun mengabdi, gaji cuma 540.000. Tak diangkat PPK. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. 4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non-database, yang hanya terdata di Dapodik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi pada kenyataannya, Ibu Ketua, kami di sini sudah 7 tahun mengabdi, dan teman saya ada yang 11 tahun mengabdi, dan di seluruh Indonesia pun masalahnya seperti itu, tapi kami terhalang untuk masuk ke database. Sedangkan dengan ada undang-undang bahwasanya honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jikalau kami ini R4 disia-siakan, bagaimana pengabdian kami selama ini, Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami, Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu, kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangkan kami, Bu. Izinkan kami, Bu, untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh, Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami, Bu. Kadang kami mikir juga, Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas. Contoh saya pribadi, Bu, saya pembina OSIS di sekolah, saya tidak dibayar, Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak. Kalau secara kesejahteraan, Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali, Bu. Mohon pertimbangkan itu, Bu. Mohon, Bu. Kalau pemerintah tahu, Menurut kalian gimana ya tanggapan DPR dibandingkan tanggapan Kang Deddy Mulyadi ya? Kang Deddy Mulyadi itu tidak bertele-tele ya. Kalau untuk masyarakat
dan kepentingan bersama, Kang Deddy Mulyadi pasti langsung mensetujui ya. Tapi buat DPR itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kritik dan saran kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Dan saya pikir kalau guru udah sejahtera gak mungkin Tanggapan anggota Komisi DPR RI tentang penuntasan guru honorer. datang ke sini Komisi 10 gak akan rapat kayaknya. Betul gak ya? Untuk semua kami sampaikan salam perjuangan. Semoga perjuangan guru kita adalah mendapatkan tempat yang layak dan mulia di pandangan dan aturan dan sistem pendidikan negara Republik Indonesia. Dan tentu ini sedang diperjuangkan oleh Komisi 10. Kenapa Komisi 10 sekarang membuat panja perubahan Sisdiknas? Sejatinya adalah ingin menyempurnakan, melengkapkan apa yang kemarin kurang. Tentu pagi hari ini kenapa Komisi 10 menghadapi Ibu dan Bapak menerima seluruh aspirasi, karena kita ingin mendengar berbagai pihak, terutama khusus bagi guru. Karena yang menjadi core pendidikan itu adalah salah satunya guru. Kalau guru tiada, siapa lagi yang ada? Maka kalau kasus Nagasaki dan Hiroshima yang ditanya adalah guru oleh Kaisar, karena itu tulang punggung peradaban, tulang punggung kemajuan sebuah bangsa. Kalau gurunya tersiksa, muridnya jadi apa? Kalau gurunya nestapa, sengsara, tiap hari tidak move on, gimana muridnya? Gimana ngajarnya nanti? Kan kita berharap guru itu bahagia, pikirannya cerah, pandangannya ke depan, baca bukunya getol. Ini baca buku gak mau, terus mikirin laporan, mikirin tugas, mikirin jabatan. Terus kapan anak jadi cerdas? Nah ini yang terpenting, Ibu Ketua. Kita dari kemarin kenapa selalu menginginkan, sudah hentikan laporan yang bikin video segala macam, apaan pekerjaan yang begitu? Sudah, karena dulu itu berjenjang, ada pengurusnya, ada dinasnya, ada di kabupaten, ada sekolah tanggung jawab kabupaten, kota, ada sekolah tanggung jawab provinsi. Itu artinya meliputi termasuk kualitas gurunya. Bagaimana gurunya baca buku besok ngajak. Bagaimana satuan pelajaran itu sudah dipersiapkan mapelnya sejauh-jauh hari. Artinya mencerdaskan anaknya itu dengan metodologis yang baik, bukan seada-adanya. Karena ini juga udah pusing, pikiran jabatan pusing, ibu kayak begini ke sini gimana ngajar besok. Tapi inilah karena penderitaannya susah tersampaikan, dengan segala keterbatasan harus sampai ke Komisi 10. Dan mudah-mudahan karena ini terbuka streaming, mudah-mudahan Pak Presiden yang berair mata menyaksikan penderitaan guru mudah-mudahan mendengar ini hari ini. Dan saya pikir kalau guru udah sejahtera gak mungkin datang ke sini Komisi 10 gak akan rapat kayaknya. Betul gak ya? Makanya Komisi 10 seluruhnya mendukung apa yang Ibu inginkan. Saya jamin itu, kalau tidak mungkin keluar dari Komisi 10, Bu. Mendukung apa yang Ibu inginkan. Kita ingin masukkan ke Sisdiknas bagaimana menjadi sebuah norma yang bisa nantinya menjadi nomenklatur bagi proses penganggaran. Karena anggaran kita harus ada tapak, harus ada kakinya. Kakinya adalah nomenklatur itu, dan nomenklatur itu dari rumus dari undang-undang. Makanya masuk di norma itu untuk ke proses pertanggungjawaban guru. Dan saya pikir kalau guru udah... Tanggapan kalian gimana terhadap keinginan kenaikan gaji guru honorer dan mengkomplain ke DPR agar dinaikkan? Gimana menurut kalian ya? Kalau menurut saya harus dinaikkan ya, karena guru itu pejuang tanpa tanda jasa ya. Jadi kita harus menghargai pengorbanan seorang guru ya. Masa guru itu digaji 500.000 ya per bulan, tapi jasanya tuh aduh ya. Kadang yang 7 tahun itu guru honorer hanya dibayar 300.000. Menurut kalian gimana? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya.
Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, terima kasih Bu untuk statementnya, sangat-sangat menguatkan kami, para guru dan para dosen. Awalnya kami pikir di era pemerintahan Bapak Prabowo ini, sektor pendidikan mulai mendapat perhatian. Diawali dengan program piloting PPG di awal tahun 2025 ini sungguh sangat menggembirakan kami. Dan ternyata statement Ibu Menteri Keuangan semakin menyadarkan kami para guru dan dosen bahwa betapa pentingnya kami di mata pemerintahan. Abaikan gaji dan tunjangan fasilitas yang diterima para wakil rakyat kami, DPRD, DPR, DPR RI, abaikan Bu. Kami guru dan dosen sudah cukup kok dengan income kami. Setidaknya cukup untuk hidup hari ini dan besok entah. Dan cukup untuk beli kuota untuk melihat gaya hidup menteri, DPR, dan para pemimpin atasan kami. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana? Jadi aneh kalau kemarin di Luapan isi hati seorang guru di depan anggota DPR tagih janji Prabowo. Apa janjinya ya? Kita lihat videonya. singgung di pidato Hari Guru Nasional atau yang disampaikan oleh Bapak Menteri Abdul Muti itu benar-benar belum memenuhi rasa keadilan bagi kami karena ada perbedaan nominal antara PNS dan non PNS. Kenapa yang PNS dihitung dengan 1 kali gaji pokok, kami hanya naik 500.000? Di mana rasa keadilannya? Dan itu akan terus mencederai hati guru, terutama yang swasta. Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, nggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya? Dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana? Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi? Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya? Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya.
Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami? Tanggapan kalian gimana? Apakah harus guru honorer itu gajinya naik? Menurut saya sih wajib naik ya. Karena pengorbanan beliau untuk murid-muridnya itu sangat besar ya. Kita harus menghargai pengorbanan beliau ya. Menurut kalian gimana nih? Tanggapan dan kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Anggota DPRD Jawa Barat jadi sorotan karena mengatakan kata yang tidak pantas pada guru honorer yang menangis dengan mengatakan menangis saja di situ yang bagus, sehingga netizen menjadi geram melihat anggota DPRD yang sombong dan angkuh terhadap rakyat. Dan diketahui DPR dari dulu udah tidak dicintai masyarakat. Masa lihat ke rakyat dia ngomong begini ya. Ini lokasinya di Garut nih. Ini kayaknya pas pemerintahan Ridwan Kamil RK. guru honorer pada saat itu sedang memperjuangkan haknya. Kok bahasanya gitu, Bu? Yap, diketahui bahwa salah satu anggota DPRD Garut acuhkan guru honorer saat mereka melakukan demo mengenai hak mereka sebagai guru. Dan pada saat itu keluarlah seorang wanita dari sebuah mobil yang merupakan anggota DPRD. Mirisnya, wanita ini mengeluarkan kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan. Wanita ini mengatakan, narangis we didinya, sing saya, apa menangis saja di situ. Yang bagus, sontak saja hal ini membuat geram netizen karena bagaimana bisa seorang perwakilan rakyat mengatakan kata semacam ini kepada rakyat, apalagi seorang guru yang meminta haknya. Tindakan ini membuat beberapa peserta demo tersinggung dan mengatakan, kok bahasanya gitu, Bu? Itu bahasa dijaga. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat lalu, 14 Juni 2024, pada saat guru honorer melakukan aksi di gedung DPRD Garut untuk memperjuangkan nasib mereka. Nasib mereka yaitu terkait dengan dimasukkannya para guru honorer ke dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Anggota Kayaknya ini kalau pas kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi pasti DPR itu langsung dipanggil ya. Dan guru ini pasti diapresiasi sama Kang Deddy Mulyadi ya. Ada yang tahu kepemimpinan siapa di 2020 di Jawa Barat? Tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran dipersilahkan untuk DPRD ini. Udah 3 bulan tidak dibayar. Honor guru Pak Un 3 bulan belum dibayar. Ya iyalah, kasihan dia itu sebagai ya guru yang sukarela. Ya, gitu. Ini sudah 3 bulan belum dibayarkan. Kenapa? Jadi, Kenapa? Ya, Kenapa? ya kurang tahu kan, karena kita juga nanyain ke dinas pendidikan, ya gitu, belum ada jawaban. Masalahnya yang seharusnya kan dijelaskan, ya terkait dengan itu. Kenapa belum dibayar? Seberapa bulan, Pak? Udah 3 bulan. 3 bulan. Kasihan. Ya. Sejak kapan itu? Ya berarti Ya 3 bulan mah berarti 3 bulan ke belakang, we. 3 bulan ke belakang. Sabaraha berarti sabaraha tutoro. Ya seluruhnya. Kota Banjar. Sabulana sabaraha sih, Pak? Ya kurang tahu masalah itu. Eta berarti tanggung jawab saha? Ya, dinas pendidikan. Dari Dewan sendiri gimana? Ya, Dari Dewan. ya saya mendorong karena merupakan sebuah aspirasi dari masyarakat juga. Itu sehingga ya, yang seharusnya diperhatikan lah, mereka itu mungkin pejuang, yaitu guru yang mungkin sukarela mendidik anak-anak yang seharusnya honornya lebih besar, itu cuma segitu-gitunya malah ditunda-tunda. Tenang. Ya, itu mungkin tinggal dikonfirmasi aja lah ke Disdik. tutor-tutor PAUD gitu. Oke. Ya. Siap nuhun, Pak Jojo. Oke. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya terhadap guru PAUD untuk beberapa bulan tidak dibayar gajinya ya. Ini guru honorer. Dan tanggapan anggota DPRD di video ini. Kritik dan saran dipersilahkan untuk anggota DPR lagi ya. Tadinya saya guru honorer, Pak. Guru bukan pahlawan tanpa Saya ngajar guru honorer. Gaji saya 600.000 tanpa tanda-tanda kehidupan. sama uang transport 200. Kok kecekek amat jadi guru? 3 bulan saya minta naik gaji, ditaekin 800.000. Uang transportnya dihapus. Coba Pak, bayangin Pak. Guru Pak, guru. Apaan ini mah bukan pahlawan tanpa tanda jasa, Pak. Pahlawan tanpa tanda-tanda kehidupan.
Makanya maksud saya pikirin gitu, nasib guru dikasih ke biar sejahtera gitu, bikinin undang-undangnya gaji guru 100 juta gitu. Nah bapak-bapak anggota DPR 600.000 dah tuh. Ngerasain Pak, sakit saya. Coba bayangin Pak, maksud saya gini Pak, kalau nggak ada guru-guru emang bapak-bapak bisa di sini? Ayo sekarang. Aduh, tanggapan kalian gimana ya terhadap video ini? Tulis di kolom komentar ya, kritik dan saran dipersilahkan ya. Guru bilang beban negara. Guru anak Guru itu beban negara. Siapa bilang? Menteri Keuangan. Kalau nggak ada guru, nggak ada kalian semua. Tapi beban negara katanya. Nggak ada. Apa pula beban negara? Iyalah. Nggak ada, DPR yang beban negara. Banyak alih gajinya, setiap tahun naik. Guru nggak ada naik. Tanggapan kalian gimana ya terhadap video kemarin yang lagi viral tuh ya? Sri Mulyani bilang apa tuh? Guru tidak ada gunanya. Gimana tanggapan kalian ya? Tulis di kolom komentar. Kalau kita gaji seorang guru 40 juta aja sebulan, saya yakin tuh yang tadinya mau kerja di Danantara, di Google, di Amazon, di Apple, atau di cafe ini, guru minggir tuh dia. Bagaimana kalau guru digaji 40 ngajar juta per bulan? Oke. Ada setuju gak? Dalam eksperimen ini kita lakukan pengrekrutan 100.000 guru aja. 100.000 guru dari 3 juta ya. 100.000 guru, setiap orang kita gaji 40 juta. Itu 4 triliun kan? 4 triliun per bulan, dikalikan 12 bulan, 48 triliun. Terus saya lihat anggaran pendidikan kita, hampir 700 triliun setiap tahun. Ya kalau menurut saya daripada diinvestasikan untuk beli laptop, mendingan investasi di guru. Benar. Iya kan? Tanggapan kalian gimana ya? Gaji guru 40 juta per bulan. Pada setuju gak? Menurut kalian sebagai warga biasa yang bukan guru nih, gimana kalau guru di Indonesia per bulannya digaji 40 juta? Tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran dipersilahkan ya, daripada untuk nyewaan yang anggota DPR. Anggota DPR RI sebut gaji ideal guru di Indonesia sebesar 25 juta. RI sebut gaji ideal guru di Indonesia sebesar 25 juta. Apa? 25 juta? Wow. Kalau gitu aku maulah jadi guru ya. Kan aku memang guru. Aku sarjana pendidikan loh, gini-gini loh, guru aku ini. Tapi berhenti karena gajinya kecil. Saya sih setuju kalau guru di Indonesia itu gajinya 25 juta. Ideal banget. Asalkan gurunya itu memenuhi kualifikasi. Gurunya itu bukan guru yang goyang-goyang. Bukan guru yang TikTok kan. Bener-bener mengajarkan sesuatu yang baik untuk anak didiknya. Begitu, yang berkualitas gurunya, pinter, cemerlang ya. Karena apa? Karena guru itu sudah mencetak para pemimpin di negeri ini, mulai dari presiden sampai orang bawah. Itu guru yang menghasilkan. Tapi ya gitu, guru yang benar-benar bagus, bukan guru-guru yang ala acak-adul kayak gitu. Karena melihat zaman sekarang itu kualitas murid yang berantakan itu dihasilkan dari guru-guru yang berantakan juga. Karena apa? Banyak guru-guru sudah yang tidak mementingkan moral. Contohnya ini, sekarang musim perpisahan. Itu perpisahan sekolah itu sudah ngawur-ngawur, pesta-pesta itu, aduh, goyang-goyang segala macam itu. Itu guru apa itu namanya? Macam apa itu guru itu, ha? Aduh, kok mengizinkan muridnya melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu. Aduh. Guru nggak patut dicontoh itu. Kalau guru yang bagus, saya setuju 25 juta. Kalau nggak bagus, udah ngapain? Gimana? Kalian setuju nggak? Apa kata Pak DPR ini? Guru 25 juta gajinya sebulan. Setuju sih. Asal. Menurut kalian gimana? Setuju nggak 25 juta per bulan untuk satu orang guru? Tulis di kolom komentar ya. Karena benar ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa untuk anak-anak kita ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami menuntut sekolah swasta atau menghapus guru diskriminasi. Dianaktirikan. Guru swasta di sekolah swasta itu lagi-lagi mendapatkan diskriminasi. Tunjangan-tunjangan yang diberikan pemerintah tidak pernah sampai di guru swasta.
kami selalu dianaktirikan. Apa salah kami? Kami ini sama-sama mendidik anak bangsa. Kami sama-sama memiliki kewajiban yang sama ya. mencerdaskan anak Tidak bangsa. membeda-bedakan semuanya. Kami ini sama-sama mencetak generasi penerus bangsa yang sukses dan bermartabat. Tapi kenapa? Kenapa lagi-lagi kami mendapatkan perlakuan diskriminasi? Tanggapan kalian gimana ya? Ada guru honorer yang dibayar 300.000 per bulan yang di pelosok ya. Gak cuma di pelosok, kayaknya di kota-kota juga masih banyak ya guru honorer yang tidak dihargai ya. Mereka hanya dibayar ratusan ribu. Gimana tanggapan kalian ya? Saya lebih ridho gaji guru itu ratusan juta ya daripada anggota DPR yang tidak ada gunanya. Menurut kalian gimana? Hah? Mending guru yang gajinya besar atau DPR yang gajinya besar? Kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar. Ini potret guru honorer yang telah mengabdi selama 33 tahun dan hanya digaji Rp350.000 per 3 bulan. Teman-teman bayangkan, beliau sudah melakukan perjalanan jauh ke sekolah dan gaji yang diterima itu tergantung dari dana bos. Tapi bapak ini tetap semangat memberikan ilmu kepada anak-anak di desa. Buat yang belum tahu, beliau adalah Pak Saryono, usia 55 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat. Jadi baru-baru ini dapat sorotan publik karena kisahnya sebagai guru honorer viral, mengabdi selama 33 tahun di Madrasah Ibtidayah Tegal Panjang yang hanya mendapatkan honor Rp350.000 per 3 bulan dan tergantung dari dana bos juga. Bahkan Pak Saryono saking seringnya mendapatkan gaji yang kecil itu sampai terbiasa hidup sederhana nih. Yang penting bisa terus mengajar anak-anak di desa, tutur beliau. Ia juga berharap suatu hari nanti bisa diangkat sebagai ASN dan selama puluhan tahun ia terus mendaftar seleksi P3K namun tidak pernah lolos. Baginya, ia tidak pernah patah semangat. Kisahnya ini langsung dilirik oleh netizen dan media nasional. Banyak yang berharap pemerintah bisa memberikan perhatian kepada sang bapak dan memberikan penghargaan yang layak atas dedikasinya. Bayangkan, di saat kamu mengetahui gaji DPR 100 juta rupiah, lalu kamu mendengar ada seorang guru honorer yang mengabdi 33 tahun dan dibayar Rp350.000 per 3 bulan, bagaimana perasaanmu? Ini potret guru. Gimana tanggapan kalian ya? Guru honorer ini digaji 350 per 3 bulan, berarti per 1 bulannya 100.000. Tanggapan kalian gimana terhadap pemerintahan di Indonesia ini ya? Terkhusus DPR. Gimana tanggapan kalian? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Hei DPR, lo lihat no, warga-warga Jakarta lo anjir, mereka desek-desekan buat pergi kerja dalam kereta aja nggak ngeluh anjir. Ini timbang macet di mobil mewah aja ngeluhnya kayak ada kemanjaan, dasar nggak tau malu. Tuh, pernah nggak lo? Hah? Pernah nggak kayak gini? DP-DP di dalam kereta? Nggak pernah kan? Ya kan? Nggak pernah kan? Taunya ngeluh doang kan lo? Ya kan? Tolong ya, kalian jangan protes dong tunjangan kita naik 3 juta sehari doang. Ini kan demi kebaikan bangsa. Oh, ini demi kebaikan bangsa. Ini maksud lo? Hah? Anjir, monyet, sadar. Semua warga lo masih pada melarat anjing. Astagfirullahaladzim. Istighfar nggak kata gue? Istighfar. Kasihan nih sama mereka anjing. Hei DPR, lo lihat. Tanggapan kalian terhadap orang ini gimana ya? Tanggapan dia ke DPR. Apakah kalian berpendapat sama dengan Kak Iki? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana ya tanggapan terhadap guru-guru honorer yang dibayar cuma di 300.000 per 3 bulan, ada yang 500 per 7 bulan, gimana? Tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Aduh, DPR tidak menyetujui kenaikan guru honorer di Indonesia. Ya aduh, DPR lagi. Kita benar ya harus bubarkan DPRD. Dan DPR di Indonesia ya tidak ada gunanya. Dia cuma cucurut kantor ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and comment and share. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya.